Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku, selamat pagi. Senang sekali kalau kita masih bisa bersekutu di dalam Tuhan sampai hari ini. Dan kita bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita hidup. Dan Tuhan masih membangunkan kita di pagi hari ini untuk beraktivitas kembali. Dan yang paling utama untuk menyaksikan kuasa Tuhan. Dan untuk menjadi saksi bagi kemuliaan namanya. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita pergunakan kesempatan ini. Tuhan mau supaya kita terus memuji, memuliakan namanya. Jangan berhenti memuji Tuhan. Ketika pujianmu berhenti, maka berkat itu akan hilang. Ketika pujianmu berhenti, maka kegelapanlah yang akan datang. Hati-hati. Makanya pergunakan waktu. Tuhan Yesus memberkati kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang diambil dari Yesaya pasal yang ke-45 ayat yang ke-7. Tetapi sebelumnya, marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita untuk diterangi oleh Roh Allah. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesaya 45 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan buat kita? Bahwa segala sesuatu itu atas kehendak Tuhan. Tuhanlah yang berkuasa dan hanya Tuhan saja. Ini perlu diingatkan kepada kita saudara-saudara. Dia katakan tadi sebelum ayat firman Tuhan ini, ayat yang ke-5 dan ke-6. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Camkan ini baik-baik. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kalau dikatakan akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, artinya Dia adalah satu-satunya. Dia tunggal. Dia tidak berteman. Kecuali aku tidak ada Allah. Jadi tidak ada lagi Allah yang lain kecuali aku. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya. Bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Saudara-saudara, apa yang mau dikatakan di sini saudara-saudara melalui firman Tuhan, apalagi secara khusus untuk nats firman Tuhan kita hari ini, ayat yang ke-7 itu, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap. Saudara-saudara, yang menjadikan terang ini bukan saja waktu masa penciptaan maksudnya. Tetapi terang yang dimaksudkan di sini adalah terang kehidupan kita. Orang-orang yang benar akan melihat terang. Dia akan berjalan di jalan yang benar. Di jalan yang dia boleh apa? Berjalan dengan baik. Tidak akan terantuk. Karena hidupnya dikenan oleh Tuhan. Karena hidupnya taat kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati. Memberikan segala sesuatu yang terbaik baginya. Sukacita, bahagia, dan banyak hal. Apalagi damai sejahtera. Itu yang Tuhan lakukan kepada orang-orang yang apa? Yang mencintai Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang selalu mau mengikuti apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupannya. Maka hidup mereka akan berjalan di jalan yang terang. Tetapi sebaliknya saudara-saudara, dan Dia juga yang menciptakan gelap bagi orang-orang yang jahat, bagi orang-orang yang tidak pernah mau mendengarkan perkataan Tuhan, yang telinganya selalu dia tutup untuk firman Tuhan, yang dia bahkan mengandalkan manusia. Itu yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Artinya saudara-saudara, Tuhan akan memberikan nasib yang mujur kepada orang-orang yang berkenan kepadanya. Dan kemalangan, penderitaan, hukuman, bahkan kematian yang selama-lamanya bagi orang-orang yang jahat.
Bagi orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang tidak berserah kepadanya. Nah, melalui firman Tuhan ini ketika dia katakan hanya akulah, aku saja. Oleh karena itu saudara-saudara, kita mau diarahkan supaya apa? Kita hanya percaya kepada Tuhan saja. Kita harus datang hanya menyembah kepada Tuhan saja. Dan kita harus berserah hanya kepada Tuhan saja. Itu yang mau dikatakan kepada kita. Nah, hari ini situasi ini dia sampaikan karena apa? Karena dia mau bangkitkan Kores, raja Persia itu. Yang saat itu adalah raja yang tidak percaya kepada apa? Kepada Tuhan, bangsa yang kafir. Nah, pertanyaannya kenapa bangsa yang kafir? Kenapa raja kafir yang dibangkitkan Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel keluar dari Babel? Lantas Tuhan berkata, lah ini kan hakku. Suka-sukaku dong. Memang suka-sukanya Tuhan. Tuhan bisa menjatuhkan, menghukum bangsa umat pilihannya, yaitu melalui raja kafir juga, Babel. Dan Tuhan juga bisa menyelamatkan mereka, melepaskan mereka dengan bangsa kafir juga. Apa artinya? Artinya segala sesuatu itu di bawah kuasa Tuhan, di bawah kendali Tuhan, di bawah kehendak Tuhan. Mari kita lihat dari ayat yang pertama, saudara-saudara. Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang-orang yang kurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Tangan Raja Kores dia pegang untuk apa? Untuk menundukkan dan melucuti raja-raja di depannya. Dan membukakan gerbang bagi mereka sehingga mereka boleh keluar dari Babel itu. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang menjadi renungan buat kita? Mari percaya kepada Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan adalah pencipta langit, bumi dan segala isinya. Tapi sering sekali kita tidak percaya, tidak meyakini, tidak berserah kepadanya. Kenapa itu bisa terjadi? Semua orang tahu, secara khusus di gereja HKBP kita selalu setiap minggu mengungkapkan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Kita selalu percaya kepada Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, tapi kita tidak meyakini Dia berkuasa. Kalau kita tahu dan kita yakin bahwa Tuhan adalah pencipta langit dan bumi, pencipta kita semuanya, kenapa kita ragu-ragu percaya kepadanya? Kenapa kita tidak tunduk? Kenapa kita tidak datang untuk menyembah Dia? Kenapa kita tidak takut kepadanya? Padahal saudara-saudara, Allah itu mengerikan ketika Dia marah. Kenapa kita melihat penjahat begitu takut, tapi melihat Tuhan tidak takut? Kenapa kita takut meninggalkan meninggalkan kumpulan STM, kumpulan marga-marga, tapi kita tidak takut meninggalkan gereja? Ini bahaya. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, mari kita takut akan Tuhan. Sebab segala sesuatu hanya di bawah kendali dan di bawah kedaulatan Tuhan. Itu yang mau disampaikan oleh firman Tuhan bagi kita hari ini, untuk menegaskan bahwa pemerintahannya yang tunggal dan berdaulat. Tidak ada Allah yang lain. Akulah Tuhan, aku Tuhan. Tidak ada yang lain. Kecuali aku tidak ada Allah. Kecuali aku tidak ada orang yang lain. Ada yang lain. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Itu selalu ditekankan, ya. Bahkan sekarang akulah yang menjadikan terang dan menjadikan gelap. Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dan percaya kepadanya. Sebab Dialah Allah yang berkuasa. Berkuasa atas hidup. Jangan takut dengan yang lain, tapi mari kita takut dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sekali lagi mengingatkan kami bahwa Tuhanlah yang berdaulat dan hanya Engkau saja. Engkaulah Allah satu-satunya. Tidak ada Allah yang lain. Oleh karena itu Tuhan ajar kami sungguh-sungguh hanya percaya kepadamu saja. Tidak ada kepada Allah yang lain. Terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Bapak Ibu Saudara-saudara sudah dengarkan firman Tuhan, mari percaya hanya kepada Tuhan saja. Sebab Dia adalah Allah yang esa. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu besok. Salam.